Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sholatan tuqaddimu biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pengasuh pesantren yang sangat saya muliakan beserta jajaran dari pengurus yayasan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan beserta dengan wakil kepala sekolah dan jajaran pendidik para asatidz di Darul Ulum, dan tentu saja adik-adik sekalian, para siswa, tidak ada siswinya kan? Para siswa. Jadi sastra itu adalah kata-kata yang bermuatan listrik. Listriknya tidak lain adalah keindahan. Jadi kalau tidak ada keindahan, itu tidak punya nilai sastra. Karena ada pepatah Libanon yang mengatakan alladzi nafsuhu bi ghairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa di dalam dirinya, dalam hatinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Allah sebagai sesuatu yang indah. Jadi hati yang indah menikmati keindahan yang diciptakan oleh Allah, kemudian akan muncul kata-kata yang indah. Ingin bukti bahwa sastra itu adalah bahasa yang indah dan bahasa yang indah dan menggetarkan, ingin bukti? Ya. Saya mau tanya sama Anda, atau kalau saya guru sama kamu mau tanya, apa bedanya kamu dengan Garuda? Tahu? Tidak tahu kan? Garuda tidak mempunyai. Ingin tahu? Kalau Garuda itu di dadaku, tapi kamu yang dalam hati. Itu sastra. Bahasa itu sudah menggetarkan. Dan maha sastra tidak boleh disebut sastra. Yang maha sastra tidak lain adalah firman-Nya Allah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Saya akan berusaha menerjemahkan awal surat At-Thariq itu dengan kalimat sastra, karena Al-Quran sendiri maha sastra, bukan syair, tapi di atas syair. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus ke laut. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa dia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada.
Departemen Agama, terjemahannya tidak nyastra. Ya. Terjemahannya hanya harfiah dan terlek maknanya. Gitu. Jadi kalau nyastra itu akan sangat indah. Karena Allah itu maha indah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat menyukai keindahan. Jadi karena itu ulama-ulama zaman dahulu ketika ilmunya bukan fikih saja, ketika balawahnya sangat mantap, mantiknya sangat mantap, muncul puisi-puisi atau nagong-nagong yang sangat indah. Jadi kenapa? Karena melihat keindahan, ketika melihat keindahan, maka yang diucapkan tentu saja bahasa yang indah. Jadi begini, tadi disebutkan bahwa diperlukan hati yang bersih dan indah. Di Madura juga muncul sastra Madura yang indah. Ingin contohnya? Cukup bulus lek macam berna, melek penting sesena kote, rengsek bagus tata kramana, moni panting macam ate. Sastra itu harus ada getarannya. Kalau tidak mengutarakan, orang menulis puisi yang sampai berbaik-baik tapi tidak mengutarakan, itu belum puisi yang sebenarnya. Caranya untuk menggetarkan harus menghayati keadaan. Yai Tijani itu pernah menjelaskan, ketika saya sudah tidak menyair, Yai Tijani jauh hari pesantren Al-Amin, dia seorang alama, pengurus Rabitah Alam Islami. Nah, jadi getaran pertama bagi seorang manusia yang mengenal keindahan itu disebut syukur, getaran hati. Di atas getaran hati itu ada yang disebut syauq, getaran rindu. Di atasnya itu ada zauq. Ya, kalau yang namanya zauq itu keindahan yang sudah tak terbendung, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki semuanya bergetar karena indah. Nah, saya mau bercerita, ada orang dari Mesir datang ke Indonesia. Beliau itu rektor Universitas Al-Azhar. Beliau bukan penyair, tapi punya getaran hati. Jadi beliau menamu ke Indonesia pada tahun 1964 ketika diundang oleh Presiden Soekarno untuk menghadiri konferensi Islam Asia Afrika. Beliau adalah datang dari negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Mesir. Di Mesir itu Indonesia proklamasi 17 Agustus, Mesir langsung mengakui kemerdekaan Indonesia, bahwa negara Indonesia itu merdeka dan berdaulat. Nah, walaupun Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia, kalau kita datang ke Mesir, mungkin ada di antara ustadz di sini yang pernah di Mesir, ada yang ada di Mesir, pernah di Al-Azhar. Itu semoga adik-adik yang menyusul ke sana. Saya tahun 2007 ke Mesir. Mesir itu dari sini ke Jakarta itu padang pasir. Dari sini ke Merauke padang pasir. Kalau ada kesuburan ada di tepi Sungai Nil, itu subur lagi. Orang rajin bekerja mencangkul ke sana. Dan macam-macam buah-buahan, macam-macam sayur-sayuran itu tumbuh di tepi Sungai Nil yang
lebarnya itu hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. Dari sini ke Tambetah kira-kira, mungkin lebih. Tapi tanahnya yang di kejauhan dari sungai ini itu tanahnya gersang sekali, gersang. Makanya Rektor Al-Azhar, Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltut begitu datang ke Indonesia, beliau itu terpesona, terkagum-kagum, takjub, ajaib melihat keindahan Indonesia. Apa yang dilihat oleh Profesor Mahmud Saltut? Yang dilihat oleh Profesor Mahmud Saltut itu di Indonesia gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada puing-puing putih laksana kapas berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Syekh Mahmud Saltut yang hatinya indah, hatinya bersih dan indah, itu bergetar melihat keindahan alam Indonesia, sehingga terucap kata-kata yang indah. Syekh Mahmud Saltut itu berucap kepada Presiden Soekarno, katanya dalam bahasa Arab, Indonesia nikmatun minal jannah nukilat ilal ardh. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah Ibu. Ini sastra, karena diucapkan oleh hati yang bergetar, hati yang punya wow, hati yang punya kerinduan tertinggi kepada Sang Maha Pencipta, tidak lain adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi adik-adik sekalian, itu perlu melihat alam itu dengan mata keindahan. Jadi melihat bunga-bunga seperti ini, oh ada merah, ada kuning, ada ungu, ada daunnya hijau, senang sekali, indah. Tapi akan lebih indah lagi bunga yang diciptakan oleh Allah, yang ada yang tumbuh di pelataran, kemudian setelah dicium benar-benar bunga ini tidak berbohong, ada harumnya. Bunga-bunga ini kan masih berbohong sama Tuhan, karena begitu kita cium, ya bau kedua. Tapi diperlukan hanya ini untuk mata. Tapi kalau yang dipakai oleh Anda untuk kawin nanti, untuk nikah, jangan kuirong kalau malade kedua, tidak harus pakai, karena apa, akan dipertemukan oleh Allah dengan akad nikah, pemilih tazwijahan dan seterusnya. Dan itu ketika suami istri itu sudah terjadi, akad nikah sudah disaksikan oleh para saksi, bahkan disaksikan oleh malaikat, bahkan Allah sendiri menyaksikan akad nikah itu, terjadilah dua butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Jadi kalau suaminya mau pamit pada istrinya, istriku, suaminya mau ke Jakarta atau mau melanjutkan ke Turki, 2 tahun ke Turki mau kuliah, pamit, dia mengatakan kepada istrinya, istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana melati dalam hatiku,
jangan larang aku tetap setia, hormat, dan selalu rindu padamu. Ini Astra. Nah, Pak Zawadi ini, ya, jadi Pak Zawadi ini hanya tamatan SD 6 tahun, SM, ya, nggak pernah sekolah, SMP, SMP, nggak pernah, nggak pernah kuliah, ya. Walaupun konon, ya, konon saya ini mungkin bermimpi, ya, saya pernah mendapat titel profesor, bukan doktor. Tapi sudah tidak laku profesor saya karena mohon maaf ya, yang dari Belanda dulu, bukan harganya yang dari Universitas Nederland Belanda Mas. Tenang dulu, izin, jangan ganggu saya. Jadi profesor saya bukan emeritus, hanya untuk 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun lebih 1 hari tidak boleh pakai, dan profesor itu tidak pernah saya pakai karena saya sembunyikan. Jadi ketika ditanya, ya, jadi karena apa? Saya memang ngajar di S3 sampai sekarang diundang mengajar. Bahkan hari Selasa yang datang saya berbicara di depan pengelola perpustakaan seluruh Bukit dan Setain seluruh Indonesia di Hotel Brilian di Pamekasan, karena negeri Bandung. Di sana hari Selasa yang ada. Silakan kalau tidak percaya datang ke sana. Anda tidak boleh masuk. Boleh. Jadi di mana seorang tamatan SD bisa mengarang puisi dan menang beberapa kali untuk tingkat Asia, ya. Dan mungkin SD-nya penting, tapi tidak kalah pentingnya mondoknya di pesantren. Mondok di pesantren Lambi Capi Gapura, masih family, ya, masih family. Dan kiainya itu keturunan ke-10 dari Sunan Kudus. Nah, di pesantren itu saya mondok selama 18 bulan. Setahun setengah. Lah, kenapa kok bisa bersastra? Karena kata santri itu sendiri berasal dari kata sastri. Jadi sebenarnya aslinya bukan santri, sastri. Ma huwa sastri, ya. Apa yang disebut sastri adalah orang yang belajar kalimat suci dan indah, yang tidak lain adalah Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Sampai kalangan ulama itu adalah kalimat suci dan indah. Al-jiddu yudni kulla amrin syasir, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Di kitab apa itu adik-adik? Hah? Ya, tapi saya memberi makna baru. Substansinya tetap, maknanya baru. Jadi kalau saya memberi makna itu al-jiddu yudni kulla amrin syasir wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq, maknanya menurut saya dengan ketabahan, kegigihan, vitalitas dan energi, ilmu yang jauh pun akan datang mendekat. Tapi syaratnya tabah, energi, vitalistik, ya. Semangat. Kalau tidak ada semangatnya, tidak ada tabahnya, tidak akan mendapat. Jadi yang namanya santri itu harus orang yang tabah, sabar, tapi benar-benar punya semangat yang tinggi. Kalau semangatnya tidak ada, bukan santri, bukan sastri, ya.
Jadi syaratnya santri itu harus vitalistik, semangat, kemudian tabah untuk mencari ilmu. Jadi wal itu yaftahu kulla babin mughlaq, dengan kegigihan, dengan ketabahan, dengan vitalitas, dengan energi, pintu ilmu yang tertutup rapat pun bisa didobrak jadi terbuka, jadi ada gerak ya, ada gerak. Ya, kalau di dalam sastra Indonesia seperti Khairil Anwar, ya, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang perih-perih. Orang Bugis punya yang mirip Taklimul Muta'alim itu, ya, semangat belajar, ya, kulit babarak sombong, kulit tangkisi kulit kuil diri kalau menatuahi. Kalau layar sudah ku kembangkan, kemudi erat ku pegang, walaupun perahu akan tenggelam, pantang aku suruh kembali. Jadi santri ajar, Google, medsos, terus tak tiba. Itu semangat betul. Kalau tidak semangat, ya tidak bisa. Tapi kalau Anda semangat belajar, seperti yang terdapat di Taklimul Muta'alim, al-jahiluna famauta qabla mautihim, orang-orang yang tak berilmu itu sudah mati sebelum dikuburkan. Tapi wal alimuna wa imanu wa ahya, orang-orang yang berilmu, intelektual, punya wawasan, alim, sehingga dia alama, walaupun dia mati, dia akan tetap hidup walaupun dia mati. Buktinya siapa? Buktinya Dr. Aminoto, tokoh syariat Islam. Sampai sekarang ada grup peneleh, grup pecinta Dr. Aminoto, mengembangkan pemikiran Dr. Aminoto. Dan terlalu Dr. Aminoto yang banyak orang tidak tahu. Dr. Aminoto itu punya terlalu yang sama-sama keturunan dari Hamengkubuwono III. Itu tokoh yang sangat fenomenal di Indonesia. Terlalu Dr. Aminoto, siapa namanya? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu tokoh nasional juga. Itu walaupun beliau sudah wafat, tapi beliau tetap hidup. Dan gurunya itu orang Madura, orang Bangkalan, gurunya Kiai Hasyim. Walaupun beliau wafat, tapi tetap hidup. Namanya Kiai Khalid Bangkalan. Tetap hidup. Jadi kalau Anda ingin hidup, harus berilmu, karena kun aliman wala takun yang bodoh itu dilarang. Ya. Mungkin wala takun jahilan itu kalau diterjemahkan secara liberal, haram orang tidak berilmu. Kira-kira haram orang tidak berilmu itu. Tapi kalau salah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak berilmu kan tak tahu bagus siapa. Abu itu pegal-pegal. Ketika membasuh kakinya tidak diangkat, sehingga berumana sopona tidak basah pada orang duduk. Jadi alim itu hukumnya wajib. Kira-kira begitu. Paling tidak wajib adabi. Jadi orang yang punya ilmu seperti Anda nanti, Allahumma Anda rajin belajar dan punya kepekaan. Siapa kalau perlu Presiden Republik Indonesia 2070 di antara santri yang ada di sini. Amin. Yang mustahil ada Menko Polhukam, ya yang namanya Mahfud MD.
airnya kemana dekat juga dengan sini. Bisa masuk ke alamat dia dan masuk ke belenggu itu. Tekuk saya bisa tertimbun tekuk. Sampai karena kecil. Karena dalam budaya Madura, bodoh itu dilarang. Apa? Malas itu dilarang. Itu ada lagunya. Pingpilu tandanya panglorongna, pingpilu lorongna pembuli cembi, pingpilu tandanya lah torona, pingpilu torona orang tak kerja. Kain nabi tak kerja, pokoknya tak kata mantap. Malasnya, gelmusnya. Jadi tolong adik-adik saya dari mus itu mulai mau jadi mus lebih bagus di luar saja sekarang. Pada tadi main mau tahu status tak. Saya agak keras, saya benar-benar agak keras. Apa terima sakit? Jadi mus Jadi ini. Jadi belajar itu penting. Sastra seperlunya bagi santri, bagaimana jadi sastrawan semua. Kalau perlu ada 3 orang sudah bagus. Amin. Nah, 3 orang saja. Kalau buku puisinya, lebih bagus dari puisinya sama Imron. Apa Anda sudah jadi murid saya sekarang? Siapa mengatakan? Walaupun kepala sekolah tidak berani mengatakan saya bukan ustaz dulu. Buktinya saya diundang ke sini, surat undangannya itu SK Pak Zawawi ganti ustaz guru Darul Ulum 2 jam tanggal 19 Agustus kan. Ya Anda yang tidak mau mengatakan saya ini gurumu tidak masalah, saya tidak begitu. Dan pasti kamu yang tidak mengakui saya ini gurumu pasti anak yang kurang berakhlak. Kalau sudah mau mendengar saya, dan itu menjadi penting, jangan Anda berharap jadi sastrawan. Kalau kamu tidak hormat kepada guru, sampai dalam budaya Madura disebutkan bunyinya begini ya, dalam budaya Indonesia begini disebutkan hormat kepada guru itu ya. Buah kemungu, buah tomat di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Sekarang kan lagunya itu, lagunya himne guru itu, di sini menyanyi himne guru itu, ya, itu ada yang kurang sempurna, bukan salah, kurang sempurna. Dalam himne guru itu disebutkan, yang disebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang benar, guru adalah pahlawan yang harus diberi tanda jasa. Jadi saya tiap hari itu memberi tanda jasa kepada guru saya, dan itu tanda jasa yang saya aturkan kepada guru saya lebih besar dari gunung emas yang besarnya seperti gunung Semeru. Mahalnya, jadi seandainya ada tumpukan emas besarnya seperti gunung Semeru, masih lebih besar persembahan saya, tanda jasa saya kepada guru saya. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dibandingkan dengan 10 gunung Semeru dari emas, masih lebih tinggi Al-Fatihah, asal dibaca dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Kalau hormat kepada orang tua juga, ya. Hormat kepada orang tua. Berapa bulan Anda dikandung oleh bunda? Begitu lahir, siapa yang memandikanmu? Setelah
siapa yang ngasih makan sendiri. Tidak bisa. Kalau kamu sakit, dibawa ke rumah sakit, obatnya mahal, bapak ibu tidak punya uang, ibu terpaksa menjual anting-antingnya, mungkin bilangnya supaya kamu sembuh, kan begitu. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu saya bayar, adalah hutangku padamu, wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu, wahai ayahanda. Sehingga orang Madura mengatakan begini, ngakan topak lek kengan labu, aja lopangun jentatan ke jangan pak bereku eker sarwo masowar ke. Dan sudah saya bikinkan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya begini ya. Buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya surga. Jadi rasa sastra itu bahasa yang menggetarkan, bahasa yang menggetarkan. Indonesia diucapkan oleh Syekh Mahmud Sabut, "Dik antum minal jannah nukilal ilal ardi." Potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Sehingga sesudah Syekh Mahmud Sabut bicara begitu, 4-5 tahun sesudah itu ada penyanyi Indonesia yang mengarang lagu, bunyinya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu tanah yang indah. Dan ucapan dari Waliullah Syekh Mahmud Sabut pada tahun 64 sekarang terbukti. Tahun 22 ini UNESCO mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri terindah di dunia. Saya pernah mengatakan hal ini di depan Presiden Jokowi. Anda boleh lihat di YouTube pidato Zawawi Imron depan Presiden Jokowi. Tanah air yang indah atau tanah air yang subur makmur dan indah. Kalau ingin tetap subur makmur dan indah, harus diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang indah, bahasa pesantrennya akhlakul karimah. Itu saya yakin. Jangan Bu Khofifah sajalah yang jadi gubernur, itu santri nyanyi lagi. Saya harap soal organisasinya apa terserah. Yang penting sama-sama baca la ilaha illallah. Sama-sama baca la ilaha illallah. Mau NU, mau SI, mau Al-Irsyad, mau Muhammadiyah, terserah. Yang penting bersyahadat dan bersujud kepada Allah. Karena kenyataannya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, peran pesantren dan peran ulama itu sangat tinggi dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga sekarang itu dikukuhkan pada tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Apa itu kok menjadi ada Hari Santri Nasional? Kok tidak Hari Kiai gitu? Kiai mengalah segala ikan sama santri, karena semua kiai itu pasti santri. Tidak ada kiai yang tidak pernah jadi santri. Dan santri itu selama hidup ya. Jadi walaupun saya disebut ustaz, saya ini santri Alam Wicak sampai sekarang. Karena yang namanya santri minal mahdi ilal lahdi, bukan karena keluarga itu pesantren, bukan santri, tetap santri.
menetanya di santrena saya panjenengan Pak Zawawi kula santrena kefadol saya kefadol mereka turunan ke-10 dari Sunan Kudus, dari Pangeran Pakaos, dari Pangeran Ketandur yang juga masih famili dengan kiai-kiai yang ada di Pamekasan. Itu. Jadi adik-adik sekalian, ketika Bung Karno itu mengumumkan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Itu Belanda mau balik lagi ke Indonesia, terutama sasaran utamanya kota Surabaya. Balik lagi membonceng tentara Inggris yang katanya mau mengamankan. Itu pada akhir Agustus. September sudah mulai lanyala, ya, mulai cancah yang namanya Belanda dan Inggris di Surabaya, sehingga ada jenderalnya Inggris, Jenderal Malabdi itu dibunuh, ditembak oleh santri, ya. Nah, karena sudah banyak orang dibunuh, Belanda mau balik ke Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah yang ngantor tiap hari di Penelek di Surabaya, paling tidak seminggu 3 kali Kiai Wahab menyaksikan sendiri Kiai Wahab Hasbullah. Jadi beliau melapor kepada sepupu 2 kalinya Kiai Cokraminoto yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari Kang Mas. Ini Belanda datang lagi dan mulai menimpa gimana? Gimana ya? Ini perlu fatwa Kang Mas, katanya Kiai Wahab. Fatwa gimana? Yang jenengan mengeluarkan fatwa. Tapi kalau aku mengeluarkan fatwa disuruh melawan Belanda, itu kan sama dengan menyuruh mati. Tapi kalau mereka tetap menembak, rakyat kita akan tetap melawan. Oh, kalau itu, ayo, aku akan mengeluarkan fatwa. Maka kiai berkumpul di Surabaya mulai tanggal 21 Oktober 1945 dari Sumeneb, dari ada Kiai Zainal Arifin dari Pamekasan, dari Sampang, dari Bangkalan itu ada Kiai Binter Muntahe, menantunya Kiai Holil, ya. Kemudian dari Buntek, dari Kimpang kumpul di Surabaya istikharah di sana. Akhirnya muncul fatwa resolusi jihad yang ditandangani oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Bunyinya 1, angkat senjata melawan Belanda, wajib hukumnya. Yang kedua, barang siapa yang mati membela tanah air Indonesia, dia syahid di jalan Allah. Fatwa ini didengar oleh seorang pemuda yang pada waktu itu berumur 25 tahun. Namanya Bung Tomo, Sutomo namanya. Tuh, Bung Tomo mendengar itu langsung mendengar fatwa siatlah, mati syahid lah semua, mati syahid itu. Saudara sebangsa setanah air, ini Belanda sudah datang lagi di kota Surabaya. Ayo kita ceburkan diri kita untuk membela tanah air. Jangan takut untuk mati syahid, jangan takut untuk masuk surga. Itu ya, pintar anak muda, mor sekali takut. Wah, itu bicaranya di radio, ya. Dan radionya takut diketemukan Belanda sambil sembunyi-sembunyi. Sehingga siap tukang sayur sudah tidak berdagang lagi, ya. Tukang sate dari Madura tak membeli kambing lagi. Semua todina akan dipakai untuk menusuk Belanda, ya. Kerisnya akan dipakai untuk menusuk Belanda. Tentara masih sedikit berduyun-duyun melakukan perlawanan. Dan pada waktu itu diceritakan Bung Tomo
itu dicari oleh Belanda sehingga Bung Tomo harus dilarikan ke mana? Sembunyi di atas gunung, kemudian pengumuman, waduh saudara-saudara, agak Bung Tomo mati, saya memang bu, mas, kata saya sudah empat bu, biar jangan sampai itu, mencapai seto, saya ada memandu empat, dibawa lari malam hari ke malam, bukan karena takut, tapi pemimpin sangat dibutuhkan pertempuran. Dan di Madura pertempuran yang paling gawat itu di Pakong sebelah timur. Paman saya ikut berjuang di Pakong. Ada perlawanan juga di sini. Dan seorang kiai ditembak oleh Belanda, dia Panglima Hizbullah, yaitu saudaranya Kiai Dirgah Ilyas Bulu-Bulu, namanya Kiai Abdullah Sajjad, yang cucunya pernah menjadi rektor UIN Surabaya. Tuh, jadi ada perlawanan ketika perang Surabaya itu. Para syahid, para mujahid bergelimpangan, tubuhnya ditembus oleh peluru, darahnya merah seperti bunga mawar, dan hatinya dan tulangnya yang ditembus peluru berwarna putih, jadi merah dan putih, merah dan putih. Saat itu yang namanya peluru musuh sudah tidak ditakuti. Tank-tank yang besar raksasa tidak takut para gerilyawan. Di sini Kiai Banyuanyar memimpin di Kalibaru di Banyuwangi, namanya Kiai Hamid Bakir, ya, pertempuran di sana. Ya, Kiai kita Banyuanyar. Itu kenapa kita tidak takut kepada peluru? Karena mereka merasakan indahnya surga. Jadi tembus peluru 2 jam kemudian mati. Tapi di akhirat nanti selama-lamanya kan. Jadi kalau dunia itu kan hanya sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat lebih menyenangkan daripada kehidupan. Jadi itu santri-santri itu berjuang saat itu. Organisasinya apa terserah, pokoknya sabilillah lah semuanya, disebut bahasa sabilillah. Akhirnya pada tahun 2015 kemarin di Jakarta, saya diundang untuk membaca puisi hari santri di Tugu Proklamasi di Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur 56. Itu tanggal 22 Oktober dikukuhkan menjadi Hari Santri Nasional atas perjuangan para ulama. Nah, karena itu sekarang siapa yang hendak Anda perangi? Yang harus kita perangi sekarang ini kebodohan, kemiskinan harus kita perangi. Sementara kemalasan juga harus diperangi. Jadi itulah pentingnya rasa cinta kepada tanah air. Kenapa Dr. Aminoto dulu mendirikan Syarikat Islam sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam? Karena rakyat harus diberdayakan. Kenapa Soekarno sampai belasan tahun dihukum dari Sukamiskin ke Ender, Flores, kemudian ke Bengkulu sampai di Pangnasu. Bung Hatta juga dibuang ke Bovendigul. Kemudian di Sampang ada pahlawan Trunojoyo yang berjuang sampai Jawa Timur dikuasai, tapi akhirnya tertangkap juga dan dibunuh oleh Raja Mataram tamannya sendiri yang namanya Amangkurat II. Pangeran Diponegoro dengan serbannya bangkit juga untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di Sumatera Barat ada Imam Bonjol juga berjuang melawan Belanda dengan serbannya sampai maju ke medan perang. Dia itu dengan tasbih berputar. Jadi karena itu adik-adik walaupun jadi orang modern jangan lupa berpikir kan. Dan kenapa kita ini harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Dalam kitabnya Kiai Khalil Bangkalan saya melihat tulisan
yang bunyinya hubbul awtan minal iman. Kemudian oleh Kiai Wahab setelah Indonesia menjadi satu, menjadi hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Nah, ini puisi saya. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Jadi ini Indonesia. Beras yang kita makan itu jadi Indonesia di tubuh kita. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa kepada Allah. Jangan mengisinya dengan fitnah dan permusuhan. Jangan mengisinya dengan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, dengan benih-benih ketakwaan, kesantunan, akhlak mulia, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Sementara sampai di situ dulu. Kemudian ada puisi Jakarta bunyinya, pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.